Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, pada hari ini kita bikin video pembelajaran tentang materi saya dalam UKIN PPG gelombang 1 kategori 2 Universitas Negeri Padang. Baik, materi kita adalah makna Persatuan dan Kesatuan Negara Republik Indonesia bab 6 di kelas 11. Dalam materi ini, kalau kita lihat, nanti ada bermacam ragam halnya. Oleh karena itu, nanti kita mulai dengan materinya. Sebelum dari awal, silakan kita berdoa dulu. Silakan, Ketua. Istair. Doa dalam hati mulai. Selesai. Silakan baca Al-Qur'annya kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور صدق الله العظيم. Baik, terima kasih Bintang yang telah bacakan Al-Quran pada hari ini. Baik, kita ambil absen dulu ya sebelum dimulai pembelajaran. Aisyah Sulfa Putri, Ade Nurisa, Bintang, Farhan, Gatan, Awada, Jevindo, Muhammad Alfredo Baike, Muhammad Irfan, Mutia, Najwa, Nia, Nurul, Putih, Rodato, Restu, Reza, Sakit, Suci, Taufik, Bulan, Yogi, Nagaratul Fitri, Devi. Jadi satu orang yang sakit ya. Ya. Baik, kita mulai materi kita. Anda sudah lihat di depan Anda ada PowerPoint, yaitu makna dan hakikat persatuan kesatuan bangsa. Sebelum kita mulai, kalau kita lihat, kita sebagai warga Indonesia ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terlahir di Indonesia. Kenapa kita bersyukur? Indonesia yang pertama terdiri dari beberapa pulau, suku, bahasa, daerah yang begitu macam ragamnya, sumber daya lautan yang kaya, daratannya yang kaya, sehingga kalau penyair bilang ya, tongkat dan batu itu bisa jadi tanaman hidup di Indonesia. Begitu suburnya negara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke sana, yang bisa dipersatukan di bawah naungan negara Republik Indonesia. Itu banyak budaya, bahasa. Kalau kita kembali lagi kepada yang namanya histori, sejarah lahirnya bangsa Indonesia ini, Anda sudah tahu, sudah paham. 3,5 abad dijajah oleh Belanda, 3,5 tahun dijajah Jepang. Masing-masing negara penjajah ini ada membawa dampak positif dan ada membawa dampak negatif. Kalau kita lihat di zaman penjajahan Jepang ada Belanda, itu ada kerja namanya kerja rodi ya. Di sini bahwasanya negara bangsa Indonesia itu
namanya kerja paksa atau holding itu. Anda bisa lihat di dekat kita ini ada Sawalunto namanya ya. Di Sawalunto itu kalau Anda ke sana, itu banyak orang Jawa di sana itu. Kenapa banyak orang Jawa? Banyak dibawa oleh bangsa Belanda, dijajah oleh Belanda dulu dari Jawa itu ke Sawalunto untuk bekerja paksa, membuat jalan rel kereta api, menggali batu bara di sana. Nggak banyak. Di sini itu menimbulkan akulturasi pergabungan budaya Jawa dengan budaya Minangkabau di Sawalunto sana gitu. Jadi di sini bahwasanya dengan sekian budaya seperti itu adalah suatu kebanggaan oleh kita. Bahwasanya bangsa Indonesia kaya akan budaya dengan bermacam ragam paham atau religinya, paham agamanya yang disatukan di bawah naungan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Di sini kalau kita lihat makna persatuan ini, persatuan ini bisa hancur karena pengaruh dari dalam atau pengaruh dari luar. Sama halnya Anda belajar geografi, ada pengaruh tenaga dari dalam, endogen, ada tenaga dari luar, eksogen namanya. Pernah Anda belajar itu? Ada tenaga pembentuk dan ada tenaga perubah. Nah, itu kalau dalam geografi Anda akan belajar itu gitu. Di sini bentuk ancaman ini ada terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Bisa kutipan dari dalam negara Republik Indonesia ini apa bentuk ancaman? Adanya G30 SPKI yang ingin merubah dasar negara Republik Indonesia dengan merubah ke komunis. Kemudian adanya gerakan DITII. Adanya gerakan khususnya di tempat Anda bersekolah ini, yaitu adanya Sumatera Barat ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia, tepatnya di sini Bukit Lomba ini, Tentara Pusat dulu namanya. PRRI namanya. Ini di mana Anda sekolah ini adalah basisnya Tentara Pusat dulu. Nah gitu. Jadi tempat sekolah Anda ini punya histori juga, punya sejarah juga gitu. Nah, itu bentuk-bentuk dari dalam. Kalau bentuk dari luar, kalau kita lihat bentuk ancaman itu adalah adanya gangguan dari negara lain yang ingin mencuri, memasukkan paham ke negara Indonesia dengan spionase, memata-matai negara Indonesia, sehingga ditimbulkan umpamanya kayak adanya konflik gitu loh. Kayak di Irian itu, Irian kenapa ingin melepaskan diri dari bumi pertiwi ini? Karena dia tahu sumber daya alamnya banyak, kemudian dibantu oleh pihak-pihak asing, dipersenjatai yang namanya KKB itu atau pemberontak Irian itu. Nah, ini bentuk-bentuknya. Sekarang Gatan silakan dibaca ini makna dan hakikat persatuan. Kelihatan Gatan ya? Ya silakan Gatan. Makna dan hakikat persatuan dan kesatuan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman suku, budaya, dan bahasa. Hal ini merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Serta mensyukuri perbedaan-perbedaan tersebut merupakan sikap dan perilaku kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Persatuan bangsa merupakan syarat yang mutlak bagi kejayaan Indonesia. Jika masyarakat tidak bersatu dan selalu memprioritaskan kepentingannya, maka cita-cita Indonesia yang terdapat dalam sila ketiga Pancasila akan menjadi mimpi yang tak akan pernah terwujud. Kalian harus mampu menghidupkan kembali semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Oke, mantap. Dari materi yang seperti ini, itu bisa Anda cari sumbernya di Android Anda masing-masing nanti, atau di handphone Anda. Nah, sekarang biasanya Anda sudah saya bagi per kelompok. Jadi kelompoknya tetap yang seperti itu. Nanti Anda memukakan pendapat Anda masing-masing kelompok tentang makna persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini. Silakan Anda duduk berkelompok. Silakan. Kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3, 4. Silakan. Mejanya disatukan. Kita duduk bersama-sama per kelompoknya. Anda bisa menjelaskannya per kelompok. Paham ya?
Silakan kelompok 1, mana materinya udah mulai? Saya mau lihat. Besar ya. Ya, besar ya. Ya, bisa ya. Ini Kak, bukunya kalau nggak ada buku nih, ini punya buku Abi. Ya. Kelompok 1, jelaskan. Ya. Siapa yang pertama bisa menjelaskan? Silakan. Yang pertama itu makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan memiliki beberapa konsep besar, di antara yang pertama yaitu kesatuan, persatuan, bangsa, integrasi nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Persatuan secara sederhana berarti gabungan, ikatan, dan kumpulan dari beberapa bagian menjadi satu kesatuan. Konsep bangsa dalam substansi ini adalah yaitu bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara, baik itu dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian dapat kita artikan bahwa persatuan bangsa memiliki makna yaitu persatuan di antara bangsa Indonesia yang menghuni seluruh wilayah Nusantara. Terbinanya persatuan bangsa akan menciptakan kesatuan bangsa, yaitu di mana suatu kondisi utuh yang memperlihatkan adanya keamanan, kesentosaan, dan kejayaan. Manakala kesatuan bangsa tercipta, maka kehidupan berbangsa akan aman, damai, dan jaya. Selanjutnya, Yang kedua yaitu konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar. NKRI merupakan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas wilayah-wilayah seperti kabupaten, kota, maupun kecamatan. NKRI ini juga terdapat dalam pasal 1 ayat 1 yaitu negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. NKRI ini juga dipertegas dalam Undang-Undang Dasar yaitu pada pembukaan alinea keempat. NKRI juga terdapat dalam pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A, dan pasal 37 ayat 5. Konsep NKRI menurut kewilayahan yaitu terdapat dalam pasal 25A yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. NKRI juga tercantum dalam 4 konsep yaitu mencakup dalam kesatuan publik, kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. selanjutnya. Yang berikutnya, keunggulan negara kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan, disebut sebagai negara kepulauan karena Indonesia memiliki berbagai macam pulau dan pulau besar dan pulau kecil yang tersebar luas di Indonesia. Negara Indonesia memiliki berbagai macam keunggulan. Menurut Dadang Sundawa, yang pertama, jumlah dan potensi penduduknya yang menjadi urutan keempat setelah Republik Rakyat Cina, India, dan Amerika Serikat. Yang kedua, memiliki berbagai macam keanekaragaman di berbagai aspek kehidupan sosial budaya. Yang ketiga, dalam pengembangan wilayahnya, Indonesia memiliki konsep wawasan Nusantara sehingga memiliki berbagai macam keanekaragaman. Yang keempat, semangat Sumpah Pemuda yang merasuki jiwa dan kalbu bangsa. Yang kelima, memiliki tata kerama dan keramah tamahan. Yang keenam, letak wilayahnya yang sangat strategis sehingga memudahkan bangsa-bangsa lain untuk berkunjung ke Indonesia. Yang ketujuh, keindahan alam Indonesia yang tidak diasingkan lagi seperti pantai-pantai di Bali dan Danau Toba yang terletak di Sumatera. Yang kedelapan, keajaiban dunia. Salah satunya yaitu Candi Borobudur yang sangat ramai pengunjungnya. Yang kedelapan, memiliki wilayah lautan dan daratan yang sangat luas dengan perbandingan 70/30. Dan yang terakhir, tanahnya yang subur dan kaya akan sumber alam. Ya, ada lagi? Sebagai faktor pendorong persatuan kesatuan Indonesia.
persatuan kesatuan merupakan faktor utama untuk berjalannya satu pembangunan satu bangsa. Nah, di sini Indonesia sangat memerlukan adanya persatuan kesatuan. Jika tidak ada persatuan kesatuan, maka pembangunan di Indonesia tidak akan berjalan dengan lancar. Persatuan kesatuan adalah hal yang sangat mutlak untuk dipertahankan dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dilihat dari selain aspek pembangunan, persatuan kesatuan juga memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan harga diri bangsa. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi faktor pendorong persatuan kesatuan. Yang pertama Sumpah Pemuda, yang kedua Pancasila, dan yang ketiga semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, selanjutnya adalah faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama yaitu kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Hal ini dapat menjadi faktor penghambat persatuan dan kesatuan Indonesia apabila tidak diiringi dengan rasa saling menghormati, saling menghargai, dan tidak adanya toleransi. Yang selanjutnya geografis. Wilayah Indonesia memiliki pulau-pulau dan kepulauan yang karakteristiknya berbeda-beda. Kondisi ini dapat semakin memperhambat persatuan kesatuan Indonesia apabila tidak adanya kemerataan dalam pembangunan. Yang selanjutnya, munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme ini merupakan gejala di mana sikap melebih-lebihkan budaya sendiri dan menganggap rendah budaya asing. Yang selanjutnya, melemahnya nilai budaya bangsa. Melemahnya nilai budaya bangsa dapat melalui akibat kuatnya pengaruh budaya asing, baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kontak langsung baik berupa unsur-unsur pariwisata, kontak tidak langsung seperti media cetak, media elektronik, dan sebagainya. Dan selanjutnya, pembangunan yang tidak merata. Proses pembangunan yang tidak merata di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan di berbagai bidang. Sekian. Oke, baik. Nanti tugas Anda lagi, Anda bisa menyimpulkannya lagi ya. Satu, yang kedua, nanti saya tanya lagi. Yang keduanya nanti setelah Anda simpulkan, kalau kita bawa bentuk persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah ini, kayak apa yang harus perlu dijaga dan hal apa saja yang akan bisa memecah persatuan dan kesatuan siswa di SMA 3 ini? Apa saja yang bisa menyatukan dan apa saja yang bisa memecah. Nah, harus Anda cari. Siap, ini saya tanya lagi nanti ke kelompok Anda ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi nanti kita lagi ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Siapa yang pertama nih? Abang, silakan Bang. Pertama, makna persatuan dan kesatuan bangsa. Kita sebelum masuk ke materi ini kita harus memahami konsep-konsep dari materi tersebut. Yang pertama yaitu persatuan, kesatuan bangsa, integrasi nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Langsung saja kita masuk ke konsep pertama yaitu persatuan. Persatuan berarti gabungan di antara berbagai ikatan atau gabungan dari beberapa bagian menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang dengan arti lain, persatuan berarti disatukannya berbagai macam keanekaragaman menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang konsep kedua yaitu kesatuan. Yang di Indonesia kita meliputi 2 aspek, yaitu aspek wilayah dan aspek sosial. Aspek wilayah di Indonesia yaitu aspek wawasan Nusantara, yang dimana yang pertama, wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan dengan memiliki lautan yang sangat luas. Yang kedua, menunggalnya wilayah lautan, daratan, dan udara. Yang ketiga, laut perairan Indonesia merupakan wilayah pokok, bukan sebagai wilayah pelengkap. Yang keempat, laut merupakan bagian yang dipisahkan dari daratan, namun menjadi alat pemersatu bangsa. Yang konsep kedua yaitu aspek sosial. Yang pertama adalah bidang politik. Yang pertama, seluruh kekayaan alam Indonesia merupakan harta milik bangsa bersama. Yang kedua, seluruh keanekaragaman Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, secara psikologis bangsa Indonesia harus memiliki rasa senasib sepenanggungan atas apa yang terjadi di Indonesia. Yang keempat, bahwa Pancasila merupakan satu-satunya ideologi yang menjadi landasan bangsa. Yang kelima, kehidupan politik Indonesia harus berdampingan dengan undang-undang dan Pancasila. Yang keenam, Indonesia merupakan negara dengan kesatuan hukum. Yang ketujuh, Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lainnya. Selanjutnya, bidang ekonomi yaitu kekayaan wilayah Indonesia baik secara potensial maupun efektif adalah modal milik bangsa bersama. Yang kedua, tingkat
perkembangan ekonomi Indonesia harus relasi seimbang di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, kehidupan perekonomian Indonesia yang diselenggarakan Indonesia ditujukan sebagai alat ukur atau tolak ukur untuk pada kemampuan rakyat. Yang ketiga, bidang sosial budaya, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, yaitu kehidupan keseharian antara tingkat kemajuan masyarakat adalah sama dan merata. Yang kedua, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Baik, itu dari sekian dari saya. Yang berikutnya, siapa lagi? Ya, silakan. Aspek keempat yaitu dalam pertahanan dan keamanan. Yang pertama, bahwa ancaman terhadap suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Yang kedua, bahwa tiap-tiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa negara Indonesia tidak hanya disatukan dari segi kewilayahannya saja, namun juga politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ekonomi. Konsep selanjutnya tercakup dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu integrasi nasional. Negara Indonesia secara sadar ingin bersatu menjadi suatu bangsa yang berdaulat, memiliki faktor integratif sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Sang Saka Merah Putih. Yang keempat, Lagu Indonesia Raya. Yang kelima, Bahasa Indonesia. Dan yang keenam, Sumpah Pemuda. Konsep selanjutnya tercakup dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu nasionalisme. Nasionalisme merupakan sebuah paham di mana kesetiaan setiap individu harus diserahkan kepada negara. Konsep selanjutnya yaitu patriotisme. Adapun ciri-ciri patriotisme sebagai berikut. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menempatkan persatuan, kesatuan serta keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, memiliki jiwa pembaharu. Dan yang kelima, tidak kenal menyerah. Poin kedua yaitu kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengukuhkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun ingin mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan ini merupakan tekad bangsa Indonesia serta menjadi Sumpah Pemuda Indonesia pada tahun 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu negara, yaitu Indonesia. Makna Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dapat dilihat dari segi kewilayahannya. Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang berciri kepulauan dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan oleh undang-undang. Istilah Nusantara di sini digunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau di Indonesia yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah di sini juga mencakup kesatuan hukum, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Jadi dapat kita ketahui meskipun negara Indonesia ini terdiri atas ribuan pulau, namun disatukan dalam satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Very good. Lanjut, siapa lagi? Kakak ya? Ya silakan Kak, Raudatul. Keunggulan Fitra. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini dibuktikan dengan nama lain atau julukan terhadap Indonesia, yaitu Nusantara, yaitu di antara pulau atau di antara nusa. Pulau-pulau di Indonesia terdiri dari pulau kecil dan pulau besar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pulau-pulau di Indonesia membujur di garis khatulistiwa, yaitu sehingga disebut sebagai untayan Ratna Mutu Madikam atau Zamrud Khatulistiwa. Berikut keunggulan negara Indonesia menurut Dadang Sundawa, yaitu
jumlah dan potensi penduduk yang sangat besar mencapai urutan keempat setelah India, setelah Republik Rakyat Cina, India, dan Amerika. Indonesia memiliki keanekaragaman di berbagai bidang aspek seperti aspek sosial budaya seperti adat istiadat, kesenian, agama, dan sebagainya. Dalam pengembangan wilayah, Indonesia memiliki konsep wawasan Nusantara sehingga memiliki satu pandangan. Semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. Keramah tamahan negara Indonesia sudah dikenal sejak zaman dahulu. Letak wilayah Indonesia yang sangat strategis yaitu di posisi silang dunia. Keindahan alam wilayah Indonesia tidak disangsikan lagi seperti pantai-pantai yang terdapat di Bali, seperti Pantai Kuta, Pantai Sanur, dan di Sumatera terdapat Danau Toba. Di Jawa Barat terdapat Pantai Pangandaran dan Tangkuban Perahu. Salah satu keajaiban dunia juga terdapat di Indonesia yaitu Candi Borobudur, dan juga terdapat Pulau Komodo di Indonesia. Luas wilayah Indonesia sangat luas yaitu mencapai 5.193.250 km² dengan daratan seluas 2.027.087 km² dan lautan seluas 3.166.163 km², dan Indonesia memiliki tanah yang amat subur dan kekayaan alam. Baiklah, sekian. Ya, silakan Bang Patan yang lagi. Silakan. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dalam pembangunan Indonesia, bangsa Indonesia sendiri memerlukan yang namanya persatuan dan kesatuan. Nah, faktor pendorong persatuan dan kesatuan ini terdiri dari 3, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan juga Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sumpah Pemuda merupakan lambang pemuda pada masa kemerdekaan yang berjuang dan bersatu untuk merebut kemerdekaan negara Indonesia. Yang kedua, Pancasila. Pancasila ini merupakan patokan dalam berkehidupan, sehingga dalam silanya tersebut menjelaskan bahwasanya persatuan Indonesia yang menyuruh rakyatnya untuk bersatu. Yang terakhir, Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Hal tersebutlah yang mempersatukan Indonesia. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang pertama yaitu kebinekaan atau keberagaman dalam bangsa Indonesia. Keberagaman dalam bangsa Indonesia ini merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat persatuan Indonesia jika jika terjadinya perpecahan dalam keberagaman tersebut. Yang kedua, geografis. Dari segi geografis, Indonesia terdiri dari berbagai pulau, sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan ketidak eratnya hubungan antara satu dengan yang lain. Yang ketiga yaitu munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme ini yaitu melebih-lebihkan budaya sendiri dan menjatuhkan budaya orang lain. Hal tersebut harus dihindari karena dapat memicu penghambatan dalam persatuan dan kesatuan Indonesia. Kemudian melemahnya nilai budaya bangsa. Melemahnya nilai budaya bangsa disebabkan karena masuknya budaya bangsa lain ke Indonesia, sehingga terganggunya budaya dan nilai budaya yang ada di Indonesia itu sendiri. Kemudian pembangunan yang tidak merata. Pembangunan yang tidak merata dapat menimbulkan rasa kecemburuan antara satu dengan yang lain. Hal tersebutlah yang dapat memicu pecahnya persatuan dan kesatuan. Dan terakhir adalah sikap yang ditimbulkan dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Kita sebagai seorang siswa harus menimbulkan sikap untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama dalam lingkungan rumah. Dalam lingkungan rumah kita dituntut untuk selalu mengikuti perintah orang tua, menjaga kerukunan dengan saudara, dan menjaga hal-hal yang menjadi kewajiban dan hak bagi kita dalam rumah. Kemudian dalam bersekolah kita harus menjaga hubungan dengan guru sebagai
pangkat tertinggi di sekolah, di mana guru ini adalah orang yang harus kita hargai pertama kali. Kemudian hubungan kita dengan sesama siswa, agar hubungan kita dengan sesama siswa ini harus kita jaga dengan baik agar tidak muncul konflik di antara kita. Kemudian kita harus mempertegas hak dan kewajiban kita di sekolah. Kemudian dalam lingkungan bermasyarakat, kita harus berpandai-pandai dalam bermasyarakat, di mana sikap kita selalu dilirik oleh masyarakat tersebut. Yang harus kita lakukan adalah mendirikan sikap-sikap yang baik agar dapat memicu masyarakat-masyarakat lain untuk dapat meniru sikap kita. Karena kehidupan bermasyarakat ini adalah kehidupan yang berpatokan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, sekarang saya minta dari kelompok 1, apa sih kira-kira yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah ini? Bisa menjaga persatuan dan bisa menghancurkan persatuan antara siswa. Kira-kira bisa dijelaskan, silakan. Baik, hal-hal yang dapat memecah belahkan atau yang bisa memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di lingkungan sekolah, yang pertama yaitu kalau untuk menghancurkannya atau merusak persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu yang pertama sifat sombong dan tidak peduli. Perilaku sombong dan tidak peduli terhadap teman itu akan membuahkan hasil yang tidak baik. Itu dapat membuat pertengkaran di antara teman-teman dan bisa berumus terjadinya ketawuran. Yang kedua yaitu membeda-bedakan, baik itu dalam membeda-bedakan agamanya, ras, suku, bangsa. Yang ketiga, yang terakhir yaitu mengolok-olok atau mengejek-ngejeknya. Dan berikut ada beberapa hal yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu menampilkan sikap dan perilaku saling menolong, saling berbagi dengan teman, menghargai dan menghormati pendapat teman, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, menghormati guru dan sebagainya. Kata-kata terakhir tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang harus kita tegakkan. Sebagai pelajar yang baik, kita harus mengerti konsep persatuan dan kesatuan bangsa. Karena kita sebagai pelajar sekarang, di masa yang akan datang kita adalah para pemimpin yang akan membangun dan memperkokoh persatuan Indonesia. Maka dari itu kita sebagai pelajar yang baik harus mengerti dan selalu menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Baik, tepuk tangan semuanya. Baik, pada hari ini teman Anda sudah bercerita semuanya mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik itu dari sisi ancaman, baik itu yang daya tarik dari bangsa dan negara Republik Indonesia pada hari ini. Untuk menutupi pelajaran kita pada hari ini, kita nyanyi pada negeri, kita berdiri di masing-masing tempat duduk kita. Silakan, pimpin Kak. Dua kali ya? Iya, 2 kali. Bagi negeri dimulai pada ketukan pertama. 1, 2, 3, 4.
demikianlah video UKIN PPG kategori 1 gelombang 2 tahun ajaran 2022-2023. Saya Martalius dari SMA Negeri 3 Batu Sangkar. Semoga sukses selalu acara dan bentuk kegiatan saya seperti ini. Saya syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan mengucapkan alhamdulillah kegiatan belajar kita pada hari ini selesai. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai.